Ibu bapak, saudara-saudari, muda-mudi, adik-adik yang terkasih, berkah dalam selamat Paskah. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Dan bacaan Injil yang ditawarkan oleh gereja untuk kita renungkan diambil dari perikop Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Apa yang menarik dari perikop Injil yang dibacakan pada Minggu Paskah kedua ini? Di sana kita bisa belajar dari para murid yang setelah Tuhan bangkit, mereka ada bersama-sama dan di dalam kebersamaan itu mereka mengalami Tuhan yang bangkit. Tuhan yang bangkit menembus sekat-sekat, menembus rumah di mana mereka berada. Dan ternyata pengalaman kebersamaan itu dilihat oleh Tuhan yang bangkit, dan Tuhan meneguhkan perjalanan para murid yang bangkit itu. Tetapi menarik, ada satu murid atau satu rasul, yakni Thomas, yang ketika para murid masih ada dalam kebersamaan setelah Tuhan bangkit, Thomas justru tidak ada di dalam kebersamaan para murid itu. Alhasil, para murid yang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi Thomas, dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit. Bahkan ketika teman-temannya atau rasul-rasul yang lain menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, Thomas tidak percaya. Dia tidak percaya dengan kesaksian para murid, para rasul yang lain, bahwa mereka telah melihat, berjumpa, dan diteguhkan oleh Yesus yang bangkit. Ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan, kalau kita mau hidup bersama dengan baik, maka jangan sampai kita ucul dari kebersamaan. Karena kalau kita ucul dari kebersamaan, maka kita tidak akan pernah bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Orang yang menolak kebersamaan itu punya ego, punya penalaran sendiri, sehingga keterbatasannya itu membatasi mengalami Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebenarnya warta sabda Minggu Paskah yang kedua ini mengajak kita semua, para murid yang sudah mengalami Yesus yang bangkit, untuk hidup di dalam kebersamaan dan guyub dengan murid-murid yang lain dalam satu iman kepada Tuhan yang bangkit. Thomas mengalami Tuhan yang bangkit seminggu setelah para murid yang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit itu. Dengan demikian pesannya sangat jelas, kebersamaan akan sangat cepat membantu kita memahami Tuhan yang bangkit. Sementara kalau kita menjauh dari kebersamaan, kita menghindar dari kebersamaan, justru kita tidak akan pernah bertemu, berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Maka semoga warta sabda Minggu Paskah yang kedua ini semakin meneguhkan kebersamaan kita di dalam paguyuban umat Allah yang kita punya, baik secara teritori, di lingkungan, di wilayah, maupun di paroki,
maupun secara kategori, di mana kita berkumpul, berhimpun dalam nama Tuhan Yesus. Melibatkan diri dalam kebersamaan akan semakin menambah kasanah kedewasaan iman kita. Tetapi menjauh atau menghindar atau tidak mau ada dalam kebersamaan hidup sebagai murid-murid Tuhan justru akan menjadikan kita seperti Thomas, selalu terlambat mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang bangkit. Maka semoga saya dan Anda semua semakin tinggal dalam Kristus, semakin berbelah rasa dengan kebersamaan kita, dan kita juga semakin berpengharapan di dalam Tuhan yang akan menuntun kita memasuki masa depan yang kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu kemana akan menuntun dan membawa kita. Semoga kita semua diteguhkan di dalam kebersamaan kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan semoga saudara-saudari kita yang selama ini menjauh, yang selama ini memiliki penalaran tersendiri, yang selama ini selalu mengkritisi kebersamaan, juga oleh Tuhan yang bangkit disapa untuk kembali ke dalam kawanannya sebagai murid-muridnya. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.